Iya, kalau persidangan masih tahap awal ya, masih pemeriksaan legalitas dan sebagainya. Tentunya kami menghormati hak individu setiap warga negara untuk mengajukan hak hukumnya melalui gugatan perdata. Namun, kami juga perlu sampaikan bahwa menurut pandangan kami, gugatan mereka itu tidak berdasar. Dan nanti akan kami sampaikan dan kami buktikan di pengadilan. Tentu kami lihat memang gugatannya menurut pandangan kami tidak berdasar. Ya mungkin detailnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi ya tentunya kami sebagai kuasa hukum harus objektif juga kan. Walaupun kami mungkin sudah mengenal Vidi cukup lama dan memang dekat. Tapi secara hukum memang kami sampaikan klaim yang dari mereka itu tidak berdasar. Ternyata yang ditunjuk oleh Vidi ini kan adalah kuasa hukum yang sama pada waktu kami somasi, ya, dari kantor Hasibuan, Jakub Hasibuan, ya. Jadi belum ada pembicaraan, ya. Tapi kalaupun memang misalnya ada pembicaraan, tentu ini menindaklanjuti pembicaraan yang pernah ada, ya. Bahwa dulu kita sudah sampai dalam pembicaraan mengenai masalah berapa yang layak berkaitan dengan masalah kompensasi atau konsekuensi akibat adanya pelanggaran, ya. Dulu masih belum bisa ada kesepakatan terkait dengan masalah nilainya. Mudah-mudahan setelah kita ketemu lagi dalam persidangan ini ada peluang untuk berbicara lebih lanjut. Tapi kalaupun tidak, artinya kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi jangan sesuai dengan opini masyarakat yang berkembang. Untuk sekian kalinya saya katakan bahwa ini bukan royalti. Ini bicara terkait dengan masalah tidak memiliki izin. Apakah harus ada izin? Ya harus. Yang bilang siapa? Undang-undang. 600 kali saya sudah sampaikan di teman-teman media, ya, bahwa ada pelanggaran antar dua undang-undang yang tahun 2002 dan tahun 2014. Di undang-undang itu masing-masing menentukan konsekuensi denda akibat menggunakan ciptaan secara tanpa izin, ya. 2002 1 miliar kalau nggak salah, ya. 2014 500 juta. Jadi kita lihat dari 31 pelanggaran yang kami ajukan itu, berapa tahun 2002, berapa tahun 2014, akumulasi pelanggaran itu ya ditinggal dikalikan. Jadi ada landasannya. Dan ini bukan royalti. Apakah itu akan dikabulkan? Tergantung apa yang menjadi keputusan daripada majelis hakim. Nah, ini yang perlu diluruskan ya. Jadi Vidi bukan menghapus, Vidi menghormati karena proses ini sedang berjalan. Daripada ada klaim-klaim lebih lanjut yang tidak sesuai, lebih baik dari pihak Vidi untuk meng-off-kan dulu lah, mencabut dulu. Jadi Vidi menghormati dan kami juga sama, kami menghormati pihak yang proses yang sedang berjalan. Itu sebenarnya alasannya, Mas. Mungkin saya klarifikasi ini bahwa Vidi tidak pernah ada pengakuan bersalah atau pengakuan telah melanggar dan sebagainya ya. Kembali lagi Vidi kaget dan gugatannya ini pun ketika disampaikan kepada kami kan tentunya kami harus objektif menganalisa dulu dong. Walaupun klien kami kalau itu A kami sampaikan A, kalau B kami sampaikan B. Nah, ketika kami lihat memang tidak berdasar. Tapi ya kembali lagi kami tetap menghormati hak seorang individu atau dua orang pada pihak penggugat untuk mengajukan gugatan ataupun klaim. Nah, itu mungkin salah satu cerita yang nanti Vidi lah lebih baik sampaikan ya. Ceritanya kebetulan kami kan baru ditunjuk juga jadi kuasa hukum. Jadi kami juga tidak mengetahui itu cerita-cerita yang sebelumnya. Tapi ya kalau yang dari saya dengar sih ya mungkin lebih baik dari pihak Vidi harus tetap memberikan ininya lah versinya agar semua berimbang kan. Sekarang kan hanya dengar dari pihak penggugat. Lo nggak jadi persoalan. Artinya begini. Kalau kemudian misalnya dia merasa benar, ngapain di take down dari Spotify? Kalau ketika dia mengupload lagu itu di Spotify, dia merasa memiliki kewenangan yang layak secara undang-undang, kenapa mesti dicabut? Kenapa mesti di take down? Gunakan aja terus. Itu yang pertama. Itu menunjukkan bahwa memang ada kesalahan yang mereka akui walaupun mereka membantahnya. Yang kedua, kalaupun hari ini itu di take down dari Spotify, apakah itu menghapus kesalahan yang mereka selama 16 tahun? Atau selama mereka masukkan di Spotify? Enggak juga. Jadi kalau memang gentleman, jangan hapus. Sidang selanjutnya Selasa tanggal 17 ya, tanggal 17, Selasa lusa berarti lusa, tanggal 17 Juni. Itu agendanya masih melengkapi legalitas. Untuk Vidi kelihatannya tidak hadir karena kan sudah diberikan kuasa kepada kami, jadi kami akan hadir. Artinya tidak pernah akan hadir Vidi di persidangan? Belum tahu ya, belum tahu nextnya seperti apa. Untuk sekarang sih karena ini masih memang legalitas dan lain-lain, dan ini kasus perdata kan memang bisa dikuasakan kuasa hukum kan. Dari pihak mereka kan juga kuasa hukum ya, sepengetahuan saya yang hadir ya. Jadi ya mungkin sejauh ini masih akan kami lah yang hadir.